Berikut langkah menyusun informasi dari teks yang dibaca. Yang pertama, menyimak teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, menentukan pokok-pokok bahasan. Yang ketiga, menyimpulkan bacaan berdasarkan pokok-pokok isi bacaan. Dan yang keempat, mencatat hal penting dalam teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pagi ini bahasa Indonesia tema 5, subtema 2 mengenai mencari informasi dari teks bacaan. Informasi dari suatu teks bacaan dapat diperoleh dengan beberapa cara. Pertama, dengan membaca teks secara cermat. Informasi penting biasanya terdapat pada pokok pikiran dalam teks bacaan. Selain itu, kita dapat menjawab pertanyaan dengan konsep diantaranya kata apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan informasi penting dalam teks bacaan. Informasi penting dari teks bacaan dapat kita sampaikan secara lisan maupun tertulis. Saat menuliskan informasi penting, sebaiknya menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Supaya informasi mudah didapat, kita harus membaca dengan cermat dan menjawab pertanyaan dari teks bacaan. Anak-anak, terkadang dalam membaca sebuah teks bacaan, kita menemukan kata atau istilah khusus yang tidak dimengerti. Istilah khusus yaitu istilah yang menjelaskan tema tertentu. Misalnya, musim pancaroba adalah istilah khusus dari tema perubahan cuaca. Arti dari kata atau istilah khusus dapat kita cari pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata atau istilah khusus mempunyai ciri yaitu menjelaskan sesuatu secara khusus. Kita dapat menemukan informasi dari sebuah teks bacaan berikut
langkah menyusun informasi dari teks yang dibaca. Yang pertama, menyimak teks bacaan dengan seksama. Yang kedua, menentukan pokok-pokok bahasan. Yang ketiga, menyimpulkan bacaan berdasarkan pokok-pokok isi bacaan. Dan yang keempat, mencatat hal penting dalam teks. Informasi yang kita peroleh dari bacaan dapat disajikan secara tertulis. Kita juga harus memperhatikan penulisan kalimat secara efektif dan runtut. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Demikian anak-anak, materi kita kali ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.